Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya. Ya, Bang, kalau kemarin ke makam keluarga Pak Jokowi seperti apa itu? Ya, kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah, dan kedua untuk melihat karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancari secara eksklusif oleh Dr. Tifa, itu ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang, karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Gitu. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat, fitnah, dan difitnah oleh para termul jahat itu. Ya gitu. Jadi kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga, yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Ya, yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana. Itu ya. Kali ini kita akan bicara tentang perilaku para peneliti yang menurut saya sudah harus dihentikan, di-stop. Karena ini bukan hanya merusak ya, nilai setitik merusak susu sebelanga, tetapi ini nilai setitik merusak ya susu se-Indonesia. Ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang terobsesi dengan penelitian halusinasi terkait dengan mengejar bayang-bayang yang tak akan pernah bisa diraih, atau seperti sedang menjaring angin atau menimba air dengan air samudra dengan tangan, ya, telapak tangan. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada peristiwa di mana Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, serta juga ini salah seorang dokter hukum yang menurut saya tata negara yang tidak tahu Toto Kromo ya, yang menurut saya tidak layak untuk kemudian dijadikan role model, panutan intelektual ya sebagai masyarakat akademik atau masyarakat ilmiah. Kita tahu bahwa makam, apalagi makam keluarga, itu punya nilai yang sangat sakral ya, punya nilai yang sangat ya bagi kelompok tertentu, masyarakat tertentu, suku tertentu, sesuatu yang suci dan keramat ya. Artinya untuk bisa menginjak halamannya saja atau bisa hadir berbicara pun kosakata itu harus dipilih dan sebagainya. Tetapi kita lihat kemarin bagaimana seolah-olah seperti sebuah mobil yang remnya blong, di mana Roy Suryo bisa begitu saja nyerocos atau bicara tanpa rem yang sangat jelas ya, artinya tanpa rem, sehingga segala sesuatu yang merupakan muatan-muatan yang sangat emosional, kebencian itu meluncur ya, sliding ya dengan derasnya, dan kemudian itu menurut saya mengganggu ya, mengusik ya, nurani mengusik rasa nyaman adab masyarakat secara ketimuran kita. Kalau kita lihat bahwa di sebuah suku tertentu, masyarakat tertentu, penghinaan terhadap makam keluarga itu merupakan sebuah penghinaan yang jauh lebih besar, bukan hanya menyangkut tentang person seseorang, tetapi budaya masyarakat tertentu. Ya. Jadi karena dianggap bahwa itu merupakan penghormatan yang sangat tinggi. Ya, makam leluhur itu sesuatu yang boleh dikatakan pada sistem kepercayaan masyarakat tertentu ketika tidak dihargai, itu bisa saja menjadi mendatangkan malapetaka bagi orang-orang yang kemudian tidak menghargai itu. Ya. Jadi menurut saya ketika Mas Roy Suryo, Dr. Tipa dan yang lain-lain, ya, Refli Harun berbicara dengan bebasnya di hadapan makam, menurut saya ini sudah kehilangan adab ya, kehilangan tata santun dan seterusnya. Kita sudah pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa mereka menghina, memfitnah, ya menghina serendah-rendahnya. Ini bukan lagi serendah-rendahnya, ini seminus-minusnya dan seterusnya ya. Jadi menurut saya ini perlu ditanggapi,
perlu di-stop ya. Jadi saya kira masyarakat hukum itu sangat berpeluang untuk kemudian menggugat kembali ya atau keberatan dengan sikap seperti itu dan sehingga bisa dikenakan dengan hukum adat. Ya, saya tahu persis di suku-suku tertentu, di daerah-daerah tertentu ya, apa yang dilakukan seperti itu sangat mungkin berpotensi untuk mendapatkan ganjaran hukuman panis secara adat ya, secara budaya. Dan itu punya sanksi yang cukup berat ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu secara politik ada pihak-pihak yang kemudian dihukum secara adat oleh karena perilaku omongan ya yang sekalipun dikatakan dari jarak jauh tetapi tetap juga mendapatkan sanksi. Apalagi ini kalau persis di depan pintu ya masuk makam dan secara terbuka berbicara secara tanpa etika yang sangat jelas. Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian itu ya sekali lagi kita berbicara tentang pentingnya landasan atau ruh dari jiwa dari penelitian itu yaitu bicara tentang etika dan moral. Ketika seorang peneliti kehilangan etika dan moralnya dalam meneliti, saya kira dia bukan lagi sebagai seorang peneliti ya, tetapi quote penipu ya yang mengatasnamakan melabelkan dirinya sebagai peneliti, tetapi orang yang sebenarnya tidak memiliki jiwa yang teliti, jiwa yang mau melakukan apa yang disebut dengan research ya, sebuah pencaharian yang berulang-ulang berkali-kali sampai pada satu titik ya penemuan apa yang disebut dengan novelty. Dan tentu kita bicara tentang persoalan etika, ketika kita ingin menyambangi sebuah makam keluarga, biasanya kan harusnya ada ya pamit lah seperti apa permisi ya untuk minta izin melakukan penelitian dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian nyerocos menerabas masuk begitu kemudian mempublikasikan secara terang benderang, saya kira akan menjadi dokumen bukti yang sangat jelas adanya pelanggaran-pelanggaran adat ya, pelanggaran-pelanggaran sopan santun, bahkan pelanggaran-pelanggaran etika seorang peneliti ya. Jadi saya kira ini menjadi satu soal ya dari makam ke penjara ya dalam politik penjara yang saya maksudkan adalah bukan hanya penjara secara normatif tetapi bicara tentang penjara sosial atau sanksi sosial yang begitu hebat yang tidak akan hilang ya dari keberadaan Mas Roy Suryo dan yang lain-lain ya, termasuk Dr. Tifa. Ini menurut saya satu hal yang berada pada suatu titik di mana titik ketidaktahuan lagi harus membuat apa. Kita barusan tahu bahwa Bang Rismon juga berkali-kali mendatangi UGM ya, sekalipun sudah ditolak tetap mendatangi ingin mencari data yang khususnya ya. Padahal kita tahu ketika mencari data, collecting data itu kan berbicara tentang apakah ya menjawab pertanyaan apakah data itu mudah untuk ditemukan, dikoleksi, diperoleh ya. Kalau memang kita tahu data itu tidak bisa kita peroleh, ya itu akan menggagalkan ya. Jadi sebenarnya riset yang dilakukan oleh Bang Rismon itu sebenarnya riset yang tidak akan pernah bisa diselesaikan ya, kecuali direkayasa, dibangun ya data-data imajinatif. Nah, itu bukan lagi penelitian ilmiah, tetapi penelitian fiksi ya. Nah, ini juga menjadi penelitian yang sifatnya alam gaib ya, misteri dan sebagainya. Saya kira ini titik poin yang ingin saya sampaikan teman-teman bahwa keberadaan Mas Roy Suryo bahkan juga Bang Refli Harun dan Dr. Tifa menurut saya sekali lagi jauh ya api dari panggang ya. Ini mencerminkan sebuah kecelakaan etika bagi seorang peneliti yang sedang membangun satu framing bahwa kalau mau bicara tentang kebenaran, maka kitab sucinya adalah buku mereka. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sebuah klaim-klaim yang membahayakan. Tapi saya mau kembali kepada titik yang kita bicarakan, bahwa setiap mereka yang ya melakukan penelitian tetapi tidak memperhatikan aspek-aspek nilai budaya, ya apalagi penghormatan terhadap budaya-budaya orang tertentu, ya masyarakat tertentu, saya kira sebaiknya dia menyadari bahwa dia sedang tidak dalam kondisi on the track, ya berada pada posisi di jalan yang lurus, jalan menuju kebenaran. Tidak penting apakah atas nama seorang peneliti atau atas nama filsafatnya, ya, itu semua merupakan sesuatu hal yang harus diuji kembali. Apakah seorang peneliti, seorang filsuf, apapun namanya, benar-benar melakukan sesuatu dengan baik. Itu poin, bukan partai politik.